may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan anugerah maupun inayahnya kita dapat diberikan kelonggaran waktu untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Dengan besar rasa syukur, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita yang sebenar-benarnya, yakni melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Sejalan dengan itu, pasti kita sangat mempunyai cita-cita, yaitu menggapai derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan Allah dengan potensi besar, akal, waktu, dan kesempatan. Namun, semua itu bisa hancur hanya karena satu penyakit yang sering dianggap remeh, yaitu malas. Malas belajar, malas bergerak, malas memperbaiki diri, malas merencanakan masa depan, dan puncaknya adalah malas beribadah serta meninggalkan kewajiban kepada Allah. Penyakit ini tidak merusak sekaligus, tetapi merusak sedikit demi sedikit, sampai seseorang tidak merasa bahwa dirinya sedang jatuh jauh dari rahmat Allah. Sebutlah namanya dan tetap di jalannya. Insya Allah kelak kau mengingat dan kau akan teringat. Ini menjadi jembatan bagi diri kita semua untuk sadar bahwa siapapun yang senantiasa mengingat Allah dan menjaga langkahnya agar tetap berada di jalannya, maka Allah pun tidak akan melupakan dirinya. Namun siapa yang malas, lalai, dan menjauh, maka ia akan merasakan akibat kelalaiannya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini bukan hanya bicara tentang kaum, tetapi bicara tentang diri masing-masing. Allah tidak akan bisa mengubah seseorang menjadi lebih baik selama ia tidak memaksa dirinya berubah. Maka seorang pelajar yang malas belajar tidak akan menjadi cerdas. Seorang pemuda yang malas berusaha tidak akan menjadi kuat. Seorang hamba yang malas beribadah tidak akan dekat dengan Allah. Betapa banyak potensi hancur bukan karena tidak mampu, tetapi karena malas memulai. Rasulullah SAW bahkan menegaskan dalam sebuah hadis, bersungguh-sungguhlah pada hal yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan pada Allah dan jangan malas. Hadis riwayat Muslim. Nabi menggabungkan dua perintah, bersungguh-sungguh dan jangan malas. Ini menunjukkan bahwa malas adalah lawan dari produktivitas, lawan dari kesungguhan, dan lawan dari nilai yang Allah sukai. Orang yang malas adalah orang yang tidak menghargai waktu yang merupakan nikmat terbesar Allah setelah iman dan kesehatan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, malas memikirkan masa depan juga merupakan kelalaian besar. Setiap manusia akan ditanya tentang hidupnya, ilmunya, waktunya, dan kesempatan yang Allah berikan. Betapa banyak anak muda yang sebenarnya Allah karuniai kecerdasan, kemampuan, dan kesempatan, namun semua itu terbuang sia-sia karena rasa malas yang dibiarkan tumbuh. Malas itu ibarat karat yang sedikit demi sedikit memakan besi sampai hilang kekuatannya. Yang lebih berbahaya lagi adalah malas dalam ibadah, karena ibadah bukan sekedar rutinitas, tetapi sumber kekuatan cahaya dan penjagaan dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah mencela orang-orang yang mengerjakan sholat dengan rasa malas. Dan tidak ada yang menghalangi infak mereka untuk diterima oleh Allah, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan rasa malas. Dan mereka tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Surah At-Taubah ayat 54. Ayat ini menggambarkan betapa buruknya keadaan orang yang hatinya dipenuhi kemalasan dalam beribadah. Ketika seseorang malas sholat, itu tanda hati mulai jauh dari Allah. Dia kehilangan keberkahan hidup, kehilangan ketenangan, dan kehilangan arah. Sholat yang ditinggalkan akan meninggalkan lubang kosong dalam hidup seseorang. Lalu ia merasa gelisah, hampa, dan tidak tahu harus kembali kemana ketika masalah datang.
Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa hati yang jauh dari Allah akan dipenuhi oleh rasa malas, lemah, kosong tujuan, dan sulit untuk bangkit. Maka obat dari penyakit rasa malas bukan hanya niat, bukan hanya motivasi, tetapi kembali menguatkan hubungan dengan Allah, menyebut namanya, mengingatnya dalam setiap langkah, dan menjaga diri tetap di jalannya. Allah berfirman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Sholat adalah sumber energi rohani. Orang yang rajin sholat akan lebih kuat hatinya menghadapi ujian. Orang yang menjaga waktunya akan dimudahkan Allah dalam urusan dunianya. Dan orang yang dekat dengan Allah tidak akan dibiarkan dalam kesulitan tanpa jalan keluar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangan biarkan rasa malas mencuri masa depan kita, mencuri keberkahan hidup kita, dan yang paling berbahaya, mencuri kedekatan kita dengan Allah. Ingatlah ungkapan di awal tadi, siapa yang menyebut namanya dan tetap di jalannya, maka suatu hari ketika ia menoleh ke belakang dan melihat perjalanan hidupnya, ia akan sadar bahwa Allah selalu bersamanya, menguatkannya, dan menuntunnya meski ia tidak menyadarinya. Demikian khutbah kali ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah akan menyisihkan kita semua menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan ilmu manfaat dan kemuliaan hidup dunia, terlebih di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat juga istiqomah, menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada fawajadaka ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.